Data pribadi pegiat media sosial yaitu Denny Siregar dikatakan tersadap. Hal ini diketahui dari cuitannya di Twitter pada Minggu 5 Juli 2020 kemarin. Dalam cuitannya di akun Twitter, Denny menyertakan tangkapan gambar yang diunggah dalam cuitan akun @opposite6891. Pada gambar tersebut, terdapat informasi pribadi milik Denny Siregar seperti nomor handphone, KTP, KK, serta keterangan terakhir offline yang seharusnya bersifat rahasia. Adanya dugaan kebocoran tersebut, Denny pun meminta pertanggungjawaban dari pihak Telkomsel serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baginya, kebocoran data seperti ini merupakan hal yang mengerikan. Pada kolom komentar unggahannya, seorang netizen menganjurkan Denny untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, lantaran hal tersebut sudah diduga telah melanggar sejumlah undang-undang yang ada. Halo semuanya, perkenalkan aku Dewi Christian Diabora dengan NIM A1012232311110. Di sini aku berasal dari Fakultas Hukum Tanjung Pura dengan prodi Ilmu Hukum. Di sini aku akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Perlu kita ketahui sebelumnya, pengertian perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Konsumen adalah siapapun yang membeli atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha. Baiklah, masuk ke dalam kasus yang saya ambil, yaitu dugaan kebocoran data Telkom Indonesia pada awal September 2022, yang dimana mencuat isi sentral terkait keluhan layanan IndiHome dan isi kebocoran data browsing history yang diduga menggunakan metode tracking pada para pengguna layanan IndiHome. Pimpinan Ombudsman James Lee Huta Barat menjelaskan sejak tahun 2018 hingga 2022, Ombudsman RI telah menerima 313 laporan terkait pelayanan telekomunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia, termasuk layanan IndiHome. Tercatat, laporan tertinggi diterima pada tahun 2020 dengan jumlah 153 laporan, di mana 148 laporan diantaranya merupakan pengaduan layanan IndiHome. James Lee juga menegaskan agar pihak PT Telkom Indonesia, khususnya IndiHome, berupaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan telekomunikasi untuk memberikan kepuasan pengguna layanan serta meningkatkan responsivitas terhadap keluhan pengguna layanan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat dan pelayanan publik dalam bidang telekomunikasi dan informasi. Saya akan memaparkan undang-undang tentang perlindungan konsumen yang dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen masuk ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang dimana pertama, sanksi pidana. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak dapat memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 miliar rupiah. Kedua, adanya sanksi administratif yang dimana pelaku usaha yang melanggar kewajiban yang diatur dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Dan yang ketiga, adanya ganti rugi. Konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi, dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perbaikan. Yang keempat, penghentian sementara kegiatan usaha, yang dimana dalam beberapa kasus tertentu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha sampai pelanggaran diperbaiki. Dan yang terakhir, adanya pembinaan dan pendidikan, yang dimana pelaku usaha dapat diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan agar pelaku usaha menjalankan bisnisnya dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baiklah, dugaan kebocoran data browsing history penggunaan layanan IndiHome pada awal September 2022 menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai privasi dan keamanan data konsumen. Ini adalah isu serius dikarenakan melibatkan pelanggaran privasi yang dapat merugikan pengguna. Berikut beberapa tanggapan terhadap kasus di atas. Yang pertama, adanya isu keamanan data, yang dimana
Kebocoran data browsing history menunjukkan adanya celah keamanan dalam sistem IndiHome. Yang kedua, keluhan layanan yang tinggi. Tingginya jumlah laporan yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2022. Khususnya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya masalah keberlanjutan dalam pelayanan IndiHome. Hal ini mencerminkan perlunya perbaikan signifikan dalam layanan pelangganan. Dan yang ketiga, tanggapan Ombudsman yang dimana pernyataan James Lee Huta Barat menggarisbawahi pentingnya PT Telkom Indonesia, terutama IndiHome, untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi. Yang keempat, adanya rekomendasi untuk peningkatan layanan di mana PT Telkom Indonesia harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan data. Dan yang terakhir, sangat penting kita bertransparasi. Untuk mengatasi isu kepercayaan, PT Telkom Indonesia perlu lebih transparan dalam mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah ini kepada publik. Secara keseluruhan, respon dan tingkat tindakan cepat serta efektif dari PT Telkom Indonesia akan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Baik, perlindungan konsumen melibatkan berbagai pelaku dan tindakan dari pihak produsen, penjual, dan konsumen sendiri. Berikut adalah beberapa perilaku utama yang terkait dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, adanya transparansi informasi, yang dimana penjual dan produsen harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap tentang produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk harga, kualitas, dan risiko yang mungkin terkait. Yang kedua, adanya kejujuran dalam promosi. Iklan dan promosi produk harus dilakukan dengan jujur tanpa menyesatkan konsumen. Yang ketiga, adanya keamanan produk. Produsen harus memastikan bahwa produk yang mereka jual aman untuk digunakan dan tidak membahayakan kesehatan ataupun keselamatan daripada konsumen. Layanan keempat, adanya layanan purma jual yang menyediakan layanan purma jual yang memadai seperti garansi, perbaikan, dan dukungan teknis untuk memastikan kepuasan dan perlindungan konsumen setelah pembelian. Adanya pelanggaran keluhan yang dimana membuka saluran yang efektif untuk menerima, menangani, dan menyelesaikan keluhan konsumen dengan cepat dan adil. Sekian dari saya, terima kasih. Arigatou gozaimashita.